Pergerakan nilai tukar rupiah kembali mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencetak rekor paling lemah terbaru. Dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok. Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik. Akhir-akhir ini, nilai tukar rupiah udah menyentuh titik terlemahnya sepanjang sejarah. Perubahannya mungkin terlihat kecil, cuma beberapa ratus rupiah dalam beberapa bulan. Tapi di kehidupan nyata, pelemahan rupiah ini terasa pada kenaikan harga-harga barang. Daya beli kita, hasil kerja keras kita, tabungan yang kita kumpulkan susah payah, tanpa terasa terus tergerus. Bayangin aja, dalam waktu 10 tahun terakhir, daya beli rupiah terhadap dolar Amerika udah melemah sekitar 20%. Itu bukan angka yang kecil untuk pelemahan mata uang negara besar. Setiap kali pelemahan rupiah ini terjadi, penjelasan para politisi selalu sama. Kondisi global, konflik geopolitik, sampai kebijakan suku bunga dunia. Seolah semua ini adalah sesuatu yang wajar dan tidak bisa dihindari. Dan kita pun terbiasa dengan narasi itu, bahwa ini bukan masalah kita, tapi bagian dari gelombang besar yang sedang terjadi di seluruh dunia. Tapi, kalau memang ini murni karena faktor global, harusnya semua negara mengalami hal yang sama. Harusnya pelemahannya merata, atau seenggaknya bergerak dengan arah yang mirip. Nyatanya nggak seperti itu. Dalam 1 tahun terakhir, nilai tukar ringgit Malaysia justru menguat terhadap dolar Amerika, berbanding terbalik dengan rupiah yang terus melemah. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, ternyata rupiah bukan cuma melemah terhadap dolar Amerika, rupiah juga melemah terhadap mata uang negara-negara lain, seperti Malaysia, Filipina, Jepang, Cina, Korea, Singapura, dan masih banyak lagi. Artinya ada sesuatu yang berbeda. Pelemahan rupiah ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan tekanan global semata. Di video ini, kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita bakal bongkar pelan-pelan sebenarnya apa sih yang terjadi di balik pelemahan rupiah. Bukan dari opini, tapi dari struktur data aliran dolar yang benar-benar terjadi di balik layar ekonomi kita. Sekarang yuk kita bahas satu persatu pertanyaan besar ini. Apa yang menyebabkan rupiah melemah? Jika pelemahan rupiah bukan diakibatkan oleh faktor eksternal, terus masalahnya ada di mana? Nah, untuk mengerti ini, kita harus ngelihat aspek yang paling mendasar yang membuat mata uang itu punya nilai secara ekonomi, yaitu dinamika permintaan dan penawaran terhadap mata uang itu sendiri, yang tercermin dari volume aliran uang masuk dan keluar dari Indonesia. Dan di sini kita perlu paham bahwa yang menukar rupiah menjadi dolar itu bukan satu kelompok doang, tapi kombinasi dari banyak pelaku ekonomi, mulai dari perusahaan besar, investor, sampai pemerintah itu sendiri. Contoh paling sederhana, misalnya ada perusahaan yang harus impor bahan baku dari luar negeri. Mereka harus beli dolar buat bayar barang tersebut, dan itu berarti mereka harus menjual rupiah mereka di pasar. Terus ada juga perusahaan yang punya utang dalam bentuk dolar. Setiap kali jatuh tempo, mereka harus nuker dolar buat bayar pokok dan bunganya, dan itu lagi-lagi menambah tekanan terhadap rupiah. Di sisi lain, ada investor asing yang naruh uangnya di Indonesia. Ketika mereka ngerasa situasinya lagi nggak menarik atau terlalu berisiko, mereka bisa narik dananya keluar. Dan sebelum keluar, mereka harus nuker rupiah menjadi dolar Amerika. Bahkan bukan cuma investor asing, investor dalam negeri sekalipun bisa ngelakuin hal yang sama, dengan mindahin aset mereka ke luar negeri dalam bentuk dolar. Belum lagi pemerintah, yang juga punya kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam bentuk dolar. Setiap pembayaran itu dilakuin, artinya ada kebutuhan tambahan terhadap dolar di pasar. Kalau semua ini terjadi dalam waktu bersamaan, dampaknya bakalan terasa sangat besar karena permintaan terhadap dolar meningkat. Sementara rupiah yang dijual juga makin banyak. Dan disinilah kita mulai ngelihat gambaran besarnya. Tekanan terhadap rupiah ini bukan datang dari satu sumber doang, tapi dari banyak arah yang terjadi secara bersamaan. Kalau kita kumpulin semua aliran tadi, sebenarnya kita bisa ngelihat satu pola yang cukup jelas. Dolar itu memang terus masuk ke Indonesia, tapi juga terus keluar dalam jumlah besar. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, hasil akhirnya cukup ngagetin. Karena di atas kertas,
Indonesia justru sering terlihat surplus dolar. Sekilas angkanya justru terlihat cukup meyakinkan. Dalam beberapa tahun terakhir, data neraca pembayaran Indonesia tercatat dolar kita surplus. Artinya apa? Secara total, jumlah dolar yang masuk Indonesia memang lebih besar daripada yang keluar. Di titik ini, banyak orang yang mikir sederhana. Kalau dolar yang masuk lebih banyak, harusnya rupiah menguat dong atau seenggaknya stabil, iya nggak sih? Tapi kenyataannya nggak gitu. Masalahnya, angka ini cuma ngelihat jumlah, tapi nggak ngelihat asal-usulnya. Karena nggak semua dolar yang masuk punya kualitas yang sama. Ada dolar yang benar-benar kita hasilin sendiri. Dari ekspor, dari jasa, dari aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai ekonomi nyata. Tapi ada juga dolar yang sifatnya datang dan pergi. Dari investasi jangka pendek, atau bahkan dari utang yang suatu saat harus dibayar kembali. Dari sini kita mulai masuk ke pertanyaan yang lebih penting. Dari semua dolar yang masuk ke Indonesia, seberapa besar sih yang benar-benar kita hasilkan sendiri dari aktivitas ekonomi real kayak ekspor dan jasa? Nah, jawabannya cukup bikin sedih. Karena dolar yang timbul dari aktivitas ini justru hasilnya seringkali defisit, bahkan bisa mencapai puluhan miliar dolar per tahun. Sepanjang tahun 2020 sampai 2025, transaksi berjalan kita seringkali defisit, kecuali di tahun 2021 dan 2022. Artinya sederhana, dolar yang kita hasilkan dari ekspor, jasa, dan aktivitas ekonomi nyata tidak cukup untuk menutup kebutuhan kita sendiri. Kekurangannya harus ditutup dari sumber lain. Pertanyaannya, dari mana sih sumber lain untuk menutup defisit kebutuhan dolar kita ini? Sumbernya cuma ada 3. Pertama, investasi asing di sektor real yang masuk Indonesia. Kedua, dana investor di pasar saham dan obligasi yang bisa keluar kapan aja. Dan ketiga, utang luar negeri yang suatu saat harus dibayar kembali. Sekilas terlihat kayak solusi, tapi kalau dipikir lebih dalam, semua bentuk aliran dolar ini sangat rapuh karena ketiganya bisa berhenti masuk kapan aja. Dan sebagian besarnya pasti harus keluar lagi. Sekarang yuk kita bahas lagi aliran dana dolar rupiah kita satu persatu. Dari mana sih kebocoran defisit aliran ini? Yang pertama, sektor energi. Meskipun ekspor barang kita secara total masih surplus, impor migas kita sangat besar. Dan ini langsung menggerus surplus tersebut. Artinya kita belum mandiri secara energi. Dan setiap kali ada gangguan di luar negeri, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Yang kedua adalah sektor jasa. Di atas kertas, sektor ini sebenarnya tumbuh dengan cepat. Nilai ekspor jasa kita naik dari sekitar 15 miliar dolar di tahun 2020 jadi lebih dari 40 miliar dolar dalam beberapa tahun. Tapi masalahnya, impor jasa kita naiknya lebih cepat lagi, dari sekitar 24 miliar dolar menjadi lebih dari 60 miliar dolar. Akibatnya, ya kita tetap defisit. Sektor jasa ini umumnya termasuk biaya pengiriman barang ke luar negeri yang masih banyak dikuasai sama perusahaan logistik asing, pembayaran lisensi teknologi dan software dari luar, jasa konsultan dan keuangan internasional, sampai pengeluaran wisatawan Indonesia yang belanja di luar negeri. Setiap kali ada perusahaan asing yang untung di Indonesia, sebagian keuntungannya bakalan dikirim kembali ke negara asal. Dan setiap kali kita punya utang ke luar negeri, kita juga harus bayar bunganya dalam bentuk dolar. Semua aliran ini terus keluar setiap tahun. Kalau kita lihat angkanya, nilainya sangat besar. Bahkan di tahun terakhir aja, total pembayaran bunga dan dividen ini bisa mencapai puluhan miliar dolar. Jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang kita terima dari investasi kita di luar negeri. Artinya, meskipun kita terlihat aktif secara ekonomi, sebagian besar hasilnya justru mengalir keluar. Kalau kita rangkum nih semua ini, gambaran besarnya sebenarnya udah cukup jelas ya. Selama ini kita emang kelihatan punya banyak dolar, tapi sebagian besar bukan dari hasil yang kita ciptakan sendiri, melainkan dari aliran yang sifatnya sementara, dan suatu saat pasti bakalan keluar lagi. Di sisi lain, sumber dolar yang benar-benar kita hasilin dari ekonomi real justru belum cukup gitu buat nopang kebutuhan kita sendiri. Akibatnya, setiap kali aliran dari luar mulai melambat atau kepercayaan mulai goyah, tekanan ke rupiah langsung terasa. Dan ini mungkin bagian yang paling gak nyaman buat kita terima, bahwa pelemahan rupiah ini bukan sekadar kejadian sesaat,
tapi cerminan dari struktur ekonomi kita yang emang masih belum cukup kuat. Masalahnya, hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan sebagai individu. Kita nggak bisa mengatur arus investasi global. Kita nggak bisa menentukan kebijakan ekonomi negara. Dan kita juga nggak bisa mengontrol arah pergerakan rupiah. Tapi, ada satu hal yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita menyikapi kondisi ini. Kalau kita tahu bahwa nilai rupiah bisa terus tertekan dalam jangka panjang, maka menyimpan seluruh aset kita hanya dalam satu mata uang jelas bukan keputusan yang bijak. Karena ketika satu mata uang melemah, seluruh nilai yang kita kumpulkan juga ikut tergerus. Di titik ini yang penting bukan menebak kemana rupiah akan bergerak, tapi bagaimana kita mulai membangun perlindungan terhadap nilai aset kita sendiri. Salah satu cara yang mulai banyak dilirik itu adalah dengan punya exposure ke aset global. Karena dengan begitu, kita nggak cuma bergantung sama satu mata uang doang. Dan sekarang, akses ke sana sebenarnya udah jauh lebih mudah. Buat kamu yang pengen mulai punya aset di luar rupiah, sekarang udah ada nih platform legal berizin dan diawasi OJK. Contohnya XTB Indonesia. Lewat XTB, kita bisa nih ngakses lebih dari 650 saham global dan ETF kayak S&P 500 dan Nasdaq tanpa biaya komisi alias 0%, gratis. Saham-saham blue chip global yang tersedia juga banyak banget nih. Mulai dari Nvidia, Apple, Google, dan saham-saham perusahaan yang sering kita dengar atau kita pakai produknya. Kebetulan kamu bisa dapetin hadiah sampai $500 atau sekitar 8 juta rupiah. Caranya pertama, kamu bisa download dan daftar akun XTB lewat link ini. Linknya aku taruh di deskripsi juga ya. Terus masukin kode referral ngomu. Setelah itu kamu bisa dapetin reward boost mulai dari $15 sampai $500 XTB. Ini berdasarkan nominal deposit yang kamu lakuin. Nah, supaya bisa dapetin bonusnya, kamu wajib transaksi dulu saham Amerika atau ETF di XTB dengan minimal 50% dari jumlah deposit. Oh iya, promo ini berlaku sampai 31 Mei 2026 ya. Platform XTB ini cocok banget buat pemula yang mau mulai investasi. Soalnya tampilannya beginner friendly dan juga lebih fleksibel. Jadi aset investasi kamu nggak cuma lebih terjaga dari pelemahan rupiah, tapi juga berpotensi naik dari capital gain sahamnya. Pada akhirnya, kita nggak bisa menghindari perubahan yang terjadi di ekonomi global maupun dalam negeri. Tapi, kita selalu punya pilihan untuk beradaptasi. Karena di dunia yang terus berubah seperti sekarang, yang paling berbahaya bukan perubahan itu sendiri, tapi ketika kita nggak siap buat menghadapinya. Semoga pembahasan di video ini bisa bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, nggak ada habisnya.